bagaimana situasi dan kondisi di Gelora Bung Karno. Ini acara nonton bareng ya bersama dengan supporter Timnas Indonesia yang hari ini akan menjalani laga terakhir grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tim Samurai Biru dari Jepang. Nah, pemirsa, pertandingan akan dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya berada di Osaka, Jepang, dan Indonesia salah satunya di area Ring Road GBK ini juga akan melaksanakan nobar nih bagi para supporter Timnas. Dan langsung saja kita akan tanyakan kepada rekan Andromeda Arizal yang sudah berada di kawasan GBK saat ini. Andro, bagaimana antusiasme supporter Timnas Garuda pada sore hari ini di sana? Ya, Jessica dan juga Glory, betul sekali bahwa tempat kami melaporkan saat ini adalah di Ring Road GBK akan melaksanakan untuk nobar atau nonton bersama yang akan dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan memang informasi yang kami terima bahwa nanti sekitar pukul 15.00 ini akan segera dibuka untuk open gate sendiri, dan untuk perayaan nobar sendiri ini akan dibagi menjadi beberapa titik begitu. Untuk titik yang pertama adalah di Ring Road Official Garuda Store. Ini kalau kami melihat di layar kaca Anda ini ada dua layar besar begitu yang sudah disediakan. Kemudian juga nanti ada di Plaza Utara GBK. Dan kalau kita melihat memang untuk per sore hari ini walaupun laga ini masih akan berlangsung sekitar 2 jam lagi, kita lihat ini supporter ini sudah mulai berdatangan walaupun saat ini situasi dan juga cuaca di Gelora Bung Karno per saat ini memang cukup hujan deras. Tadi pun juga sejumlah tim dari peserta dan juga beberapa pihak lainnya ini masih terus menyiagakan untuk beberapa titik begitu untuk persiapan dan lain sebagainya. Dan selain itu juga memang ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan bagi para supporter Timnas Indonesia yang akan menonton di GBK sore hari nanti. Yang pertama memang dianjurkan untuk memakai atribut merah putih, kemudian juga tidak membawa senjata tajam, dan juga ini untuk kantong-kantong parkir pun juga sudah disediakan baik itu di pintu kuning ataupun di zona-zona lainnya. Dan Glory dan juga Jessica, kalau kami melihat memang untuk laga nanti kalau kita lihat dari status sendiri tim Garuda ini sudah aman begitu ya untuk menduduki posisi keempat klasemen sementara dengan 12 poin dari 9 pertandingan yang ada, dan juga sudah dipastikan ini bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu untuk lawannya sendiri yaitu adalah Jepang. Ini Jepang memang tampil dominan dan juga sudah dipastikan sebagai juara grup dengan 20 poin begitu, dan juga sudah dipastikan masuk ke dalam Piala Dunia. Ini menyusul ada Amerika Serikat, kemudian juga Kanada dan juga Meksiko. Memang kalau kita berbicara begitu ya Jessica dan juga Glory, secara hitung-hitungan antara Indonesia versus Jepang memang sudah tidak menentukan lagi baik nasib Indonesia ataupun juga Jepang. Namun di pertandingan yang akan berlangsung pada sore nanti ini merupakan salah satu pertandingan yang bergengsi juga bagi Indonesia, terutama bagi pelatih Patrick Kluivert, karena memang kalau kita lihat di pertandingan kemarin Indonesia ini sudah pernah juga bertemu dengan Jepang dengan mendapatkan skor 0-4, dan saat ini memang waktunya Indonesia untuk membalas dendam. Indonesia bisa bertemu kembali dengan Jepang, dan diharapkan memang pelatih Patrick Kluivert ini memantapkan sejumlah strategi-strategi yang ada agar Indonesia bisa menang melawan Jepang. Selain itu juga memang kalau kita melihat begitu ya, tadi juga disampaikan juga oleh rekan kami yang berada di Jepang sendiri menyampaikan bahwa formasi dari Patrick Kluivert ini masih cukup dinamis juga. Kemarin kita sempat lihat ada formasi 4-3-2-1, kemudian juga 3-5-1, kemudian juga permainan pun juga pemain-pemain Indonesia ini masih cukup sering berganti gitu. Misalnya saja kemarin Martin Paes ketika melawan Indonesia Cina sendiri ini tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning, kemudian juga dipermainkanlah Emil Audero, dan kita di malam hari ini masih menunggu-nunggu begitu apakah Patrick Kluivert ini akan menurunkan Martin Paes ataupun juga Emil Audero. Kemudian juga yang tidak kalah menariknya dari gelandang kita sendiri ini ada pemain yang berasal dari Persib Bandung sendiri, yaitu Beckham. Kalau kita melihat kemarin pertandingannya ini sangat mendominasi begitu, diturunkan di menit-menit terakhir juga. Nanti kita akan lihat apakah Beckham Putra juga ini akan turut bermain juga. Kemudian juga ada Kabuaya sendiri dan juga pemain-pemain lainnya. Dan kalau kita melihat sendiri gitu dari salah satu pemain naturalisasi Indonesia yaitu oleh Romeni, di 3 pertandingan ini berhasil untuk mencetak 1 skor begitu. Kita lihat nanti di malam hari nanti Glory dan juga Jessica apakah oleh Romeni juga mampu untuk membobol gawang Jepang, karena kalau kita
lihat sendiri memang stamina juga kemudian juga semangat dari para pemain timnas Garuda ini juga cukup membara, apalagi juga mendapatkan dukungan juga secara langsung dari 4.000 penonton yang berada di Jepang. Selain itu juga kalau kita melihat begitu ya terkait dengan ranking FIFA begitu. Kemarin Indonesia pada saat Indonesia melawan China ini berada di peringkat 123 dan akhirnya ini berhasil untuk menambah poin sehingga Indonesia mendapatkan posisi ke 117. Namun ketika nanti Indonesia bisa berhasil melawan Jepang minimal 1-0 ataupun juga 2-0 ini tentu akan menambah jumlah poin sendiri, yaitu akan menambah jumlah poin mencapai 21,58 poin dan diharapkan Indonesia ini bisa meningkat begitu peringkatnya di angka 110 begitu di peringkat FIFA dan ini berada tepat di bawah Vietnam gitu. Kita harapkan bahwa para pemain timnas Garuda ini bisa meraih poin penuh, mendapatkan dukungan juga terutama dalam laga kualifikasi Piala Dunia di grup C dan ini merupakan laga terakhir. Dan Glory juga Jessica, kalau kami dapat sampaikan kembali untuk bagaimana situasi terkini di acara nobar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Begitu tepatnya di Ring Road Official Garuda Store. Memang situasi per hari ini hujan deras ini mengguyur untuk wilayah GBK sendiri, namun tidak menyurutkan semangat dari para supporter timnas Garuda yang memang beberapa saat lagi, kurang lebih ini waktu 5 menit lagi, para supporter ini akan mulai memasuki untuk di area GBK karena open gate sendiri ini akan dibuka pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk bagi para supporter timnas Garuda, apabila Anda ingin menonton ke wilayah di GBK ini dipersilahkan dan tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Demikian Jessica dan juga Glory, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya Andro, mungkin bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa, ini bagaimana mekanisme nobar di GBK? Apakah nantinya kalau misalnya di sana kan hujan ya, nah bagaimana apakah para supporter ini harus berteduh di mana begitu? Baik, pertanyaan menarik Glory dan juga pemirsa. Kami akan sedikit menggambarkan begitu ya bagi Anda para pemirsa di rumah untuk apabila akan menonton ke Stadion Utama Gelora Bung Karno ini memang ada beberapa titik begitu ya. Anda pertama bisa masuk ke gate G begitu ketika Anda memasuki dari pintu gerbang utama untuk di Stadion Gelora Bung Karno sendiri, nanti di depan sana ini Anda bisa masuk, kemudian ini akan dilakukan body checking terlebih dahulu. Kemudian untuk terkait dengan kantong parkir begitu ya, untuk kantong parkir ini disedia di beberapa zona begitu. Anda bisa memarkirkan kendaraan di sejumlah titik, baik itu di lapangan ABC, kemudian juga di zona-zona lainnya. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda memasuki, ini di tempat titik kami melaporkan, yaitu di depan official store Garuda, begitu. Ini di area Ring Road depan Garuda Store, Anda bisa memasuki langsung. Dan di sini juga kapasitasnya juga cukup banyak. Ada 2 layar yang tersedia baik di samping kiri dan juga kanan. Namun apabila ini nanti penuh oleh para supporter yang akan hadir begitu, ini juga ada titik-titik lainnya yang bisa Anda untuk datangi begitu, karena memang informasi yang kami terima bahwa untuk di tempat ini ada 5 layar dan 3 layar ini berada di Plaza Utara begitu. Jadi ini kurang lebih ada 5 layar yang disediakan oleh pihak PT PSS yang maksud kami disiapkan oleh PSSI dan PT GSI. Kemudian juga untuk tempat-tempat yang lainnya memang kalau kami lihat di Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri begitu, ini ada 5 layar utama, kemudian juga untuk di luar sendiri juga ada beberapa tempat begitu di luar dari PSSI dan juga PT GBK ini menyelenggarakan untuk kegiatan nobar ataupun nonton bersama begitu. Dan ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan begitu untuk para supporter, terutama ini ketika akan hadir, yaitu untuk menggunakan baju merah putih, kemudian juga tetap untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban ketika nanti akan nobar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Glory dan juga Jessica. Baik, terima kasih Andromeda atas laporan Anda langsung dari kawasan Gelora Bung Karno. Nanti kita akan tanya lagi, kita akan update lagi bagaimana situasi terkini di sana. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.